Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama saya Mas Purwo. Halo teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, diberi kesehatan, diberi keberkahan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih harus investasi emas. Emas sudah ada sejak dulu kala sebagai lambang atau simbol kekayaan, bahkan sejak sebelum zaman Fir'aun ya, sudah raja-raja dahulu sampai kakek nenek moyang kita. Kalau mereka mengukur kekayaan itu tentunya dengan seberapa banyaknya emas. Terus mereka zaman dahulu itu juga menggunakan mata uang emas. Sebelum ada mata uang kertas, mata uang logam dan sebagainya, itu mereka dulu menggunakan alat tukar menukar itu dengan standarisasinya adalah emas. Bahkan di standar di kerajaan Islam atau standar di mata uangnya juga menggunakan emas. Nah, apa sih kelebihan emas ini? Menarik untuk saya jelaskan ya teman-teman, untuk generasi muda dan generasi yang akan datang. Apa sih keuntungan emas atau kelebihan berinvestasi dengan emas? Yang pertama, emas sangat aman untuk investasi bagi yang mau berinvestasi dibanding dengan kripto, reksadana, atau investasi properti. Kalau investasi kripto, kalau bagi pemula itu sangat beresiko sekali karena kita tidak tahu regulasinya seperti apa. Kita kalau kurang mendalami, kalau investasi kripto itu sangat beresiko. Dan sedangkan kalau investasi saham sama juga seperti itu, investasi obligasi ya atau saham itu sama, kalau kita tidak tahu ilmunya itu kita juga akan menjadi korban investasi itu sendiri. Sedangkan investasi properti membutuhkan modal yang sangat besar kalau di properti. Nah, kalau di emas ini sangat aman, juga modalnya juga nggak terlalu besar. Kalau untuk pemula itu modalnya juga tidak terlalu besar ya. Kalau kita untuk menyimpan juga sekedar menyimpan itu tidak terlalu besar. Cukup 1-2 juta sudah dapat untuk berinvestasi dengan emas. Nah, yang kedua, tidak terpengaruh oleh inflasi. Contoh pada tahun 1994 itu kita membeli seekor kambing, harganya setara dengan 2,5 gram sampai 3 gram emas. Nah, emas 24 karat ya standarnya, emas logam mulia. Nah, sekarang pun juga seperti itu. Kita membeli seekor kambing, juga harganya antara 2,5 gram sampai 3 gram emas logam mulia. Kalau kita uangkan itu sekitar 3 jutaan juga. Kita membeli seekor kambing juga harganya yang standar juga segitu. Nah, intinya apa? Artinya itu emas itu sampai kapanpun nilainya ya juga segitu gitu. Kalau misalkan tahun 1994 kita punya uang, kalau distandarkan dengan uang ya, kalau dibandingkan dengan uang, tahun 1994 kita punya uang 1.000 bisa membeli soto, 1 mangkok udah plus minum. Nah, ya sekarang dengan uang 1.000 kita membeli permen cuma dapat 4 biji. Nah, itu perbandingannya. Jadi kalau emas itu semakin lama nilainya semakin tinggi mengikuti standar uang konvensional. Nah, kalau uang yang kita pegang sekarang kita simpan, nanti pas 10 tahun kemudian nilainya sudah tidak setara lagi dengan nilai barang yang akan kita beli atau barang yang telah kita miliki hari ini, begitu. Nah, yang ketiga, emas sangat liquid, artinya bisa diuangkan kapan saja dan di mana saja. Hampir seluruh dunia menerima jual beli emas. Jadi tidak usah khawatir berinvestasi dengan emas dimanapun kita berada. Emas itu masih laku diperjualbelikan. Misalkan kita pergi jauh, ya misalkan kita pergi jauh kehabisan uang, kita ke luar negeri, ke Singapura atau ke Thailand atau ke Myanmar misalkan, nyampe sana kita kehabisan uang, nah kita masih megang emas, ya kita tinggal datang ke toko emas, ya mereka juga kurang lebih standarnya harganya juga standar dunia juga sama segitu. Nah, itu dapat diuangkan dengan segera gitu. Beda kalau kita misalkan pegang saham misalkan, terus kita ke Singapura mesti jual saham dulu. Saham kita yang dipegang di Indonesia prosesnya membutuhkan waktu yang lama, misalkan 2-3 hari baru bisa cair. Nah, kalau dengan emas bisa dengan hari itu juga dan sangat liquid. Hari itu juga bisa kita pegang uang tunai. Begitupun juga dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalkan kita butuh uang cepat, ya tinggal ke toko emas, tinggal kita jual emas itu, nah itu langsung jadi uang. Dan yang keempat adalah minim resiko dan menguntungkan. Minim resiko, meskipun ada gejolak ekonomi atau resesi, emas tidak terpengaruh, tetap aman, harganya tidak jatuh seperti komoditas yang lain, pasti menguntungkan. Contoh pengalaman pribadi saya, tahun 2011, ya waktu itu saya baru belajar investasi ya. Waktu itu saya beli emas 10 gram, dengan harga kurang lebih 5 juta.
Nah, kalau sekarang saya mau jual, itu harganya sudah 10 juta. Coba, itu dalam waktu kurang lebih 13 tahun, sudah 2 kali lipat itu harganya. Nah, bayangkan kalau kita misalkan pas tahun itu kita beli 1 kilogram emas, ya kalau ada duitnya. Kalau ada duitnya, kalau nggak ada duitnya ya kita namanya juga belajar-belajar ya nggak apa-apa. Nah, itu tidak ada penurunan, tidak ada potongan administrasi sama sekali kan. Tapi saya sarankan itu kalau mencicil untuk investasi itu saya sarankan logam mulia, jangan perhiasan. Kalau perhiasan kita pasti kena biaya, biasanya tuh dibebankan ke kita kalau kita beli dari toko itu kita misalkan jual kena biaya pokoknya biaya pembuatan itu kalau nggak salah gitu. Jadi usahakan kalau untuk investasi, untuk simpenan usahakan beli logam mulia gitu. Nah, kalau untuk logam mulia saya usahakan beli yang nominal agak gede, misalnya yang 5 gram atau 10 gram atau kelipatannya masih segitu. Jangan beli yang 1 atau 2 gram atau 3 gram ya. Kalau misalkan kalau kita baru memulai ya nggak apa-apa, misalkan buat tabungan ya nggak apa-apa. Tapi saya sarankan untuk triknya beli yang angka nilainya lebih pembulatan 5 atau 10 atau 25. Soalnya kenapa? Karena semakin gramnya gede itu semakin murah kita beli maksudnya ada selisih antara kita beli yang pretelan 1 gram 2 gram dengan yang kita beli bulat 5 gram, itu ada selisih harga. Nah, itu salah satu triknya juga kalau kita mau berinvestasi di emas ini ya. Nah, itulah beberapa keuntungan kita berinvestasi emas. Sekarang untuk membeli logam mulia juga sangat mudah. Kita bisa mencicil di bank sekarang sudah ada lembaga pembiayaan yang memudahkan kita untuk mencicil emas, baik itu startup atau lembaga bank atau Pegadaian ya, pelopornya dulu kan Pegadaian untuk mencicil emas. Dengan mencicil kita juga meringankan kita belajar investasi juga, itu salah satu keuntungannya. Misalkan kita belum bisa beli emas secara cash, misalkan 10 gram itu belum bisa. Nah, kita menyisihkan bagi yang bekerja, misalkan gaji 1 juta gitu. Dia cicil aja ke Pegadaian atau ke bank. Nah, misalkan 10 bulan atau berapa bulan, nanti emas sudah menjadi milik kita. Atau bisa juga kalau misalkan kita udah punya uang cash, mau beli langsung juga bisa ke Galeri 24 yang di Antam itu, atau kita beli ke toko emas juga bisa. Mereka standarnya juga harga jual Antam itu harganya. Saya sudah juga survei kemarin ke toko emas, harganya juga sama. Kalau harga jual mereka juga menyesuaikan harga Antam gitu. Jadi kita untuk dibohongin itu minim. Misalnya kita tinggal lihat di harga Antam hari ini harga emas standar berapa. Nah, kita tinggal lihat di situ, nanti kita beli ke toko emas juga sama harganya segitu. Nah, untuk jual pun juga begitu, mereka juga mengikuti harga jual di Antam, standarnya Antam. Jadi kita udah punya standar, sudah punya patokan harga jual berapa, harga beli berapa. Nah, itu menurut saya untuk yang pemula, untuk awam itu juga sangat mudah gitu loh. Tentunya bagus, tentunya kalau investasi misal di reksadana atau di saham atau di properti itu ya bagus juga, cuman mereka itu kita harus sudah expert, udah lanjut gitu. Misalkan kita sudah tahu seluk-beluknya di kripto, baru kita investasi di kripto gitu. Tentunya menguntungkan, cuman resikonya juga sangat besar kalau di kripto. Terus di saham juga begitu, saham juga naik turun, pas kita turun juga kita pas nyangkut juga sama gitu loh, resikonya sangat besar. Kalau emas itu kemungkinan turun itu sangat kecil banget, kemungkinan kita beli misalnya 1 juta terus turun jadi 700.000 terus nyangkut di situ nggak mungkin gitu. Kalau emas itu tetap naik terus. Tapi triknya itu seperti hari ini harga emas kan hantam lagi turun isunya. Maksudnya kalau kabarnya lagi turun 100 atau 200. Saya kasih juga tipsnya kalau mau beli emas itu pas harga turun. Pas harga turun, jangan pas heboh-hebohnya harga emas naik terus kita beli, jangan. Kalau lagi harga turun kita ajukan cicilan. Kalau harga turun misalkan kalau kita baru bisa nyicil ya ajukan cicilan. Kalau harga turun itu kita ada uang cash ya beli segera uang cash itu. Nanti biasanya setelah turun 100 200 itu akan naik 300.000. Nah, seperti itu. Memang harga emas itu fluktuatifnya, turun sedikit terus naik gitu. Tapi naik terus, nanti ujung-ujungnya itu ya narik terus gitu loh. Cuman dia ya namanya juga di pasar kan ada naik turun. Nah, itu turun sedikit biasanya naik terus itu. Kita tidak akan rugi kalau beri emas, itu tidak akan rugi. Kita diamkan berapa tahun juga pasti lebih untung lagi gitu loh. Nah, itu keuntungan berinvestasi dengan emas. Sedikit gambaran ya bagi teman-teman yang ingin berinvestasi, bingung baru mau memulai investasi apa yang cocok.
bagi teman-teman yang kaula muda ya, teman-teman semuanya, generasi muda dan generasi yang akan datang ini, saya sarankan juga kalau mau investasi ya investasi di emas. Untuk kemudahan itu sangat mudah, penyimpanannya juga sangat mudah, waktu yang nggak membutuhkan tempat yang luas gitu, nggak, terus safety, aman juga, mereka juga tidak busuk, nggak dimakan rayap juga, emas itu juga logam, juga nggak berkarat juga, terus diuangkan sangat cepat. Misalkan kita punya butuh cuman 22 juta, misalkan cuman 2 juta rupiah, terus kita ya datang aja ke Pegadaian bawa uang, bawa emas 5 gram, kita gadekan 2 juta ya cepet. Kalau misalkan cuman butuh 2 juta aja cepet. Nah terus kita kalau nggak mau misalkan mau menjual lepas ya kita cicil aja lagi 2 juta, 3 juta 2 bulan, misalkan 1 juta juga udah lunas. Nah itulah kelebihan emas, mudah diuangkan di mana saja, mudah disimpan, dan nilainya akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Dari zaman ke zaman juga nilainya akan semakin bertambah. Mudah-mudahan informasi dari saya ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Silakan subscribe, like, dan untuk update video-video yang lainnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.